Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Janda menikah dengan genderuwo. Di sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut tebal setiap pagi, tinggal seorang janda bernama Salma. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan aneh di hutan belakang desa, Salma hidup seorang diri di rumah tua peninggalan keluarganya. Malam-malamnya terasa sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan desau angin yang melewati pepohonan. Namun, akhir-akhir ini, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari balik jendela rumahnya. Suatu malam, Salma mendengar suara ketukan pelan di pintu depan. Ia ragu sejenak, merasa aneh karena waktu sudah larut dan tidak mungkin ada tamu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu, namun tidak menemukan siapapun. Hanya ada hawa dingin yang menyeruak masuk dan membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia hendak menutup pintu, sebuah bayangan besar terlihat di sudut matanya, berdiri di antara pepohonan. Sejak malam itu, kehidupan Salma mulai berubah. Ia sering mendapati pintu rumah yang sebelumnya terkunci terbuka dengan sendirinya, dan barang-barang di dalam rumah bergeser tanpa ia pindahkan. Ada rasa takut yang tak dapat ia jelaskan. Tapi di sisi lain, ia merasa kesepian yang selama ini membebaninya mulai perlahan menghilang. Seperti ada seseorang, atau sesuatu, yang diam-diam menjaganya. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, Salma terbangun tengah malam karena suara langkah kaki berat di dalam rumahnya. Suara itu datang dari ruang tengah. Seperti seseorang yang berjalan tanpa berusaha menyembunyikan keberadaannya. Dengan tangan gemetar, ia meraih lampu minyak di samping tempat tidur dan berjalan perlahan keluar kamar. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan mencekam yang membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Saat tiba di ruang tengah, ia melihat sebuah pemandangan yang membuat tubuhnya membeku. Di kursi rotan tua yang biasa ia gunakan untuk menjahit, duduk sesosok makhluk besar dengan tubuh gelap dan bulu lebat. Matanya merah menyala seperti bara api, dan senyumnya memperlihatkan gigi-gigi tajam. "Maaf mengganggu." "Nye." Suara makhluk itu berat, hampir seperti gemuruh. Alih-alih melarikan diri, Salma hanya terpaku, tak mampu berkata-kata. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Bayu, seorang genderuwo yang selama ini menghuni hutan di belakang rumah Salma. Ia mengaku merasa kasihan melihat Salma yang sering menangis sendirian, sehingga ia memutuskan untuk keluar dari persembunyian. Meski ketakutan, Salma merasa anehnya makhluk itu tidak terlihat bermaksud jahat. "Aku hanya ingin menemanimu," ucap Bayu sebelum menghilang, meninggalkan Salma dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Sejak malam pertemuan itu, kehadiran Bayu mulai terasa lebih nyata dalam kehidupan Salma. Barang-barang di rumahnya yang dulu sering bergeser kini terlihat seperti sengaja dirapikan. Bahkan, Salma menemukan dapurnya lebih bersih dari biasanya, seolah ada yang membantu tanpa ia sadari. Meski masih diliputi ketakutan, Salma mulai menerima kehadiran makhluk itu, terutama karena kesepiannya perlahan berkurang. Namun, malam berikutnya, Bayu kembali menampakkan diri dengan sebuah tawaran yang mengejutkan. "Nyi Salma," kata Bayu dengan suara berat yang memenuhi ruang tamu kecil itu. "Aku tahu kau kesepian. Aku ingin menjadi teman sejatimu. Atau lebih dari itu, aku ingin menjadi pasanganmu." Salma tersentak. Tawaran itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ia menikah dengan makhluk seperti Bayu? Tapi di mata merahnya, Salma melihat kehangatan yang aneh. Sesuatu yang membuatnya ragu untuk langsung menolak. Salma mencoba menjelaskan bahwa hubungan seperti itu tidak mungkin terjadi. Tapi Bayu tidak menyerah. Ia berjanji akan melindungi Salma dari segala bahaya, memberikan apapun yang ia inginkan, bahkan menawarkan kekayaan yang hanya bisa ia impikan. "Pikirkanlah, Nyi. Aku tidak terburu-buru," katanya sebelum menghilang ke dalam bayangan. Salma hanya bisa duduk di tempat. Pikirannya kacau dengan pertanyaan dan ketakutan. Apakah tawaran itu sungguh tulus? Atau ada niat jahat di baliknya? Salma mencoba melupakan tawaran Bayu. Tapi kehadiran makhluk itu terasa semakin kuat. Setiap malam,
Ia mendengar bisikan halus di telinganya, memanggil namanya dengan suara yang lembut namun menakutkan. Suara itu tidak kasar, malah terdengar menenangkan, seperti seseorang yang mencoba meyakinkan dirinya. Namun, setiap kali ia mendengar bisikan itu, tubuhnya merinding dan dadanya berdebar tak karuan. Pada suatu malam, bisikan itu berubah menjadi sebuah mimpi. Dalam mimpi tersebut, Salma melihat dirinya berdiri di sebuah pelaminan yang gelap, dengan lilin-lilin besar sebagai penerangan. Di sebelahnya berdiri Bayu dalam wujud manusia tampan, mengenakan pakaian pengantin berwarna hitam pekat. Di belakang mereka, bayangan-bayangan tak berbentuk mengucapkan doa dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Salma terbangun dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Napasnya memburu. Mimpi itu terasa terlalu nyata, seperti pertanda yang mengerikan. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menemui seorang dukun desa bernama Pak Jamal. Salma menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya, termasuk mimpi dan tawaran Bayu. Mendengar ceritanya, Pak Jamal memasang wajah serius. Genderuwo seperti Bayu tidak pernah memberikan sesuatu tanpa imbalan. "Nyi, tawaran itu bisa jadi jebakan. Kau harus hati-hati," ucapnya sambil memberikan segenggam garam dan doa pelindung. Namun, Salma tahu bahwa ini lebih dari sekadar perlindungan biasa. Ada sesuatu yang mulai menariknya ke dalam dunia Bayu, dan ia tidak yakin bisa melawannya. Sejak kunjungannya ke Pak Jamal, Salma mulai membawa garam pelindung itu kemanapun ia pergi. Ia menaburkannya di depan pintu dan jendela rumah, berharap bisa menghentikan Bayu masuk. Namun, usaha itu tampaknya sia-sia. Setiap malam, suara langkah kaki berat tetap terdengar, dan kehadiran Bayu semakin nyata. Bahkan, Salma mulai menemukan jejak kaki besar yang berbulu di lantai kayu rumahnya, meninggalkan aroma tanah lembab dan anyir yang membuatnya mual. Suatu hari, saat Salma sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia mendengar suara lirih dari arah hutan. "Salma, Salma." Suara itu seperti angin yang berbisik, tapi ada nada manis yang menjerat pikirannya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok Bayu berdiri di antara pepohonan. Kali ini dalam wujud manusia. Wajahnya tampan dan penuh senyum, dengan sorot mata yang seolah memanggil Salma mendekat. Tapi Salma menguatkan dirinya untuk tidak terpengaruh. Ia bergegas masuk ke rumah, menutup pintu rapat-rapat sambil merapal doa pelindung yang diajarkan Pak Jamal. Namun, malam itu sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Salma terbangun karena mendengar suara tangisan perempuan dari dalam rumahnya. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang merintih kesakitan. Dengan berani, ia menyalakan lampu minyak dan berjalan menuju ruang tengah. Tapi yang ia temukan justru lebih menakutkan. Di tengah ruangan itu berdiri Bayu dalam wujud aslinya, dengan tubuh besar, berbulu lebat, dan mata merah menyala. "Salma, jangan lari dariku. Kau adalah milikku," ucap Bayu dengan suara yang menggema di seluruh rumah. Salma tak mampu menahan tangisnya. Tubuhnya gemetar di hadapan sosok mengerikan itu. Setelah malam mengerikan itu, Salma merasa lelah. Bukan hanya fisik, tetapi juga batinnya. Ia merasa tak berdaya melawan Bayu. Seolah-olah makhluk itu telah menguasai seluruh hidupnya. Bayu terus muncul setiap malam, baik dalam wujud manusia maupun bentuk aslinya. Mendesaknya untuk menerima tawarannya. "Aku tidak akan menyakitimu, Salma. Aku hanya ingin kau bersamaku. Aku bisa memberikan apapun yang kau butuhkan," ucap Bayu suatu malam dengan nada yang nyaris penuh kasih sayang. Namun, kali ini, Salma memberanikan diri untuk menentang Bayu. "Kau tidak bisa memaksaku untuk menikah denganmu. Aku manusia. Dan kau, bukan." Mendengar itu, Bayu tampak terluka. Meskipun ekspresinya sulit diartikan. "Aku tidak akan memaksa. Tapi pikirkanlah, Salma. Tanpa aku, kau akan tetap hidup dalam kesepian dan penderitaan. Aku bisa membuatmu bahagia. Kau hanya perlu mengucapkannya," kata Bayu sebelum menghilang dalam kegelapan. Kata-katanya terus terngiang di kepala Salma, membuatnya bimbang. Keesokan harinya, Salma kembali menemui Pak Jamal, berharap dukun itu memiliki solusi. Namun, kali ini Pak Jamal hanya bisa menghela napas. Genderuwo seperti Bayu, jika sudah terikat dengan seseorang, tidak mudah dilepaskan. Dia pasti telah menanamkan sesuatu pada dirimu, sesuatu yang membuatnya merasa memiliki hak atasmu.
Kalau kau menolak terlalu keras, dia bisa marah. Dan akibatnya, bisa fatal. Salma terkejut mendengar itu. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Pak Jamal memberinya sebuah jimat pelindung dan menyarankan Salma untuk tetap kuat. Tapi di dalam hatinya, Salma mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Bayu inginkan darinya? Malam itu, Salma kembali dikejutkan oleh sesuatu yang menyeramkan. Saat ia tertidur lelap, ia bermimpi lagi. Tapi kali ini mimpi itu terasa lebih nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan yang gelap, di mana hanya ada cahaya remang-remang dari lilin yang membentuk lingkaran di sekelilingnya. Di depannya, Bayu berdiri dalam wujud manusianya yang tampan, mengenakan jubah hitam dengan corak aneh seperti simbol-simbol kuno. Ini adalah pernikahan kita. Salma, semua sudah siap, ucap Bayu dengan suara yang lembut namun mengintimidasi. Salma ingin menolak, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari balik pepohonan, melingkarinya sambil melantunkan mantra dengan suara seram. Salma hanya bisa menangis, merasakan jantungnya berdetak kencang. Tepat sebelum Bayu menggenggam tangannya, ia terbangun dengan keringat membasahi tubuhnya. Napasnya tersengal, dan ia segera memeriksa jimat pelindung dari Pak Jamal yang tergantung di lehernya. Anehnya, jimat itu kini retak, seolah telah menahan kekuatan besar yang mencoba menyerangnya. Esok harinya, Salma mendapati hal yang lebih mengejutkan. Di depan rumahnya, ia menemukan bunga melati yang tersusun dalam bentuk hati. Dengan aroma khas yang begitu kuat hingga menusuk hidung, bunga itu terlihat segar, seolah baru dipetik. Salma langsung tahu itu ulah Bayu. Pesannya jelas, ia tidak akan menyerah sampai Salma mengatakan, ya. Ketakutan semakin menghantuinya. Tapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Sesuatu yang jauh di luar pemahamannya sebagai manusia biasa. Ketakutan yang dirasakan Salma terus menghantui. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Bayu dan alasannya memilih dirinya. Salma menemui Pak Jamal lagi dan memohon agar dukun tua itu membantunya menggali masa lalu tentang genderuwo di desa mereka. Pak Jamal akhirnya bercerita. Ada legenda lama di desa ini. Konon, genderuwo yang menghuni hutan belakang rumahmu dulunya adalah manusia. Ia dihukum karena perbuatan jahatnya. Tapi ia jatuh cinta pada seorang wanita desa. Mungkin itu sebabnya ia merasa tertarik padamu. Salma. Pak Jamal kemudian membawa Salma ke sebuah gua kecil di pinggir hutan. Gua itu dipercaya sebagai tempat ritual kuno, di mana Bayu, saat masih manusia, pernah memohon kekuatan gelap. Saat mereka memasuki gua, Salma merasa ada energi dingin yang menusuk kulitnya. Di dinding gua itu tergambar simbol-simbol aneh yang sama seperti yang dilihat Salma dalam mimpinya. Ini bukan kebetulan. Salma, ucap Pak Jamal serius. Kau mungkin memiliki sesuatu yang mengingatkannya pada masa lalunya. Entah wajahmu, auramu, atau mungkin kau adalah reinkarnasi dari wanita yang pernah ia cintai. Malam itu, Salma merenungkan apa yang ia dengar di gua. Bayu, yang selama ini ia anggap sebagai ancaman, ternyata menyimpan kisah tragis di masa lalu. Namun, apakah itu cukup untuk membuatnya menerima Bayu? Salma mulai merasakan dilema yang lebih besar. Ia ingin mengakhiri semua ini. Tapi ada bagian kecil di hatinya yang merasa kasihan pada makhluk itu. Namun, ia tahu bahwa keterlibatannya dengan Bayu hanya akan membawa bahaya, baik untuk dirinya sendiri maupun desa yang ia tinggali. Malam berikutnya, Bayu kembali menampakkan diri. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak muncul dengan ancaman atau paksaan seperti sebelumnya, melainkan dengan wajah penuh kesedihan. Salma, aku tidak pernah ingin menakutimu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal atas semua yang telah kulakukan. Ucap Bayu dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Tubuh besar berbulu itu tampak lemah, dan matanya yang merah menyala kini terlihat redup. Bayu mulai menceritakan masa lalunya. Ia dulunya adalah seorang manusia bernama Bayu Adiwangsa, seorang pria kaya yang sombong dan serakah. Dalam upayanya untuk mendapatkan kekuasaan lebih, ia melakukan perjanjian dengan makhluk gaib di gua tempat Salma dan Pak Jamal pergi sebelumnya. Perjanjiannya membawa bencana, mengutuknya menjadi genderuwo. Namun, ada satu hal yang masih ia ingat dengan jelas.
Cinta sejatinya pada seorang wanita desa bernama Laras. Kau mengingatkanku padanya. Salma, senyummu, caramu berbicara, semuanya, ujar Bayu. Nadanya penuh harapan. Salma mendengar cerita itu dengan hati yang bercampur aduk. Ia merasa kasihan, tapi juga takut. Bayu tampak tulus. Namun bayang-bayang kegelapan tetap menyelimutinya. Bayu, aku bukan Laras. Aku tidak tahu kenapa kau merasa terikat denganku. Tapi aku bukan dia, kata Salma dengan hati-hati. Bayu hanya tersenyum pahit. Aku tahu, tapi hatiku mengatakan kau adalah jiwanya yang kembali. Aku hanya ingin memperbaiki segalanya. Beri aku kesempatan. Salma. Kata-kata itu membuat Salma semakin bingung. Ia tidak tahu apakah ia harus mempercayai makhluk itu atau menjauhkan diri sepenuhnya. Setelah mendengar pengakuan Bayu, Salma merasa semakin terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak bisa sepenuhnya menolak Bayu, terutama setelah mendengar cerita masa lalunya. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan ketakutan yang terus menghantuinya. Malam-malam berikutnya, ia kembali dihantui mimpi-mimpi aneh. Dalam salah satu mimpi, ia melihat dirinya berjalan ke tengah hutan, di mana sebuah pelaminan besar berdiri, dihiasi melati dan kembang sepatu yang layu. Di sana, Bayu menunggunya dengan senyuman lebar yang menakutkan. Saat Salma terbangun dari mimpi itu, ia merasa sesuatu yang dingin menyentuh tangannya. Dengan panik, ia menyalakan lampu minyak. Dan di sana, di samping tempat tidurnya, terdapat sebuah cincin kuno dengan batu hitam berkilauan. Ia tahu itu adalah pemberian dari Bayu. Cincin itu memancarkan aura aneh yang membuat dadanya sesak. Seperti ada sesuatu yang berusaha merasukinya. Ia langsung membuang cincin itu ke halaman. Tapi keesokan harinya, ia menemukannya kembali di atas meja dapur. Seolah benda itu memiliki nyawanya sendiri. Salma kembali menemui Pak Jamal untuk meminta penjelasan. Dukun itu tampak khawatir saat melihat cincin tersebut. Ini bukan sekadar hadiah. Cincin ini adalah simbol ikatan. Jika kau menerimanya, kau akan menjadi miliknya selamanya. Jelas Pak Jamal dengan nada serius. Salma merasa ngeri mendengar itu. Apa yang harus aku lakukan? Pak, aku tidak bisa terus hidup seperti ini, tanyanya dengan suara gemetar. Namun, sebelum Pak Jamal sempat memberi solusi, ia memperingatkan Salma bahwa menolak Bayu terlalu keras bisa membuat makhluk itu marah, dan kemarahan genderuwo bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi manusia biasa. Salma merasa terjebak dalam dilema yang semakin berat. Setiap kali ia mencoba menjauh dari Bayu, makhluk itu selalu berhasil menemukan jalannya kembali ke hidupnya. Mimpi buruk tentang pelaminan di tengah hutan semakin sering datang, membuatnya terjaga sepanjang malam. Bahkan ketika ia berusaha untuk bertahan, Bayu tampaknya selalu hadir, seolah tahu apa yang sedang ia pikirkan. Pada suatu malam, saat Salma sedang duduk termenung di ruang tamu, Bayu muncul lagi, kali ini dengan wajah yang lebih serius. Apa yang membuatmu ragu? Salma, tanyanya. Suaranya terdengar penuh penantian. Aku ingin kau bersamaku. Untuk selamanya. Tidak ada lagi kesepian. Tidak ada lagi rasa takut. Semua akan indah jika kita bersama. Salma menatapnya dengan tatapan kosong. Hatinya bertanya-tanya apakah ini benar-benar pilihan yang buruk. Atau justru sebuah kesempatan untuk melepaskan diri dari kesendirian yang telah lama ia rasakan. Namun, ia tahu satu hal, meskipun Bayu tampak tulus, ada kekuatan gelap yang mengancam hidupnya. Aku tidak bisa bersamamu, Bayu, jawab Salma. Suaranya tegas meski tangan dan kakinya gemetar. Bayu terdiam sejenak. Matanya berubah tajam. Jangan berpikir kau bisa menolak takdir. Aku sudah memilihmu, Salma, dan tidak ada jalan kembali. Setelah berkata begitu, ia menghilang dalam bayangan, meninggalkan Salma dengan perasaan tercekik. Bayu bukan hanya makhluk yang datang dalam gelap, tetapi juga sebuah takdir yang tak bisa dielakkan. Setelah penolakan itu, Salma merasa dunia sekelilingnya berubah. Setiap malam, ia terjaga oleh suara langkah kaki yang berat di luar rumah. Dan kadang, ia merasa ada bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Suatu malam, ia keluar untuk memeriksa halaman belakang setelah mendengar suara aneh. Ketika ia menoleh ke arah pohon beringin besar, ia melihat sosok besar berdiri di sana. Tak bergerak, hanya menatapnya dengan mata merah menyala.
Itu adalah Bayu. Namun, kali ini ia bukan dalam bentuk manusia, melainkan dalam wujud aslinya yang mengerikan. Bulu hitam tebal, tubuh besar, dan cakar yang tajam. "Salma, kau tak bisa lari dariku," ucap Bayu dengan suara yang menggema, seolah berasal dari dalam bumi. Salma merasa tubuhnya membeku. Namun entah bagaimana, ada kekuatan yang mendorongnya untuk melawan ketakutan itu. Ia berbalik dan berlari ke dalam rumah, menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat. Salma merasakan hatinya berdegup kencang. Darahnya berdesir dengan cepat. Tapi di luar, Bayu tetap berdiri, menunggu, seolah siap menunggu keputusan Salma. Keesokan harinya, Salma memutuskan untuk mencari solusi terakhir. Ia kembali menemui Pak Jamal, berharap ada cara untuk memutuskan ikatan ini. "Kau harus melakukan ritual pemutusan," kata Pak Jamal. "Tapi harus dengan hati-hati. Jika Bayu mengetahui niatmu, ia tidak akan membiarkanmu begitu saja." Pak Jamal memberikan sebuah buku kuno berisi mantra untuk mengusir genderuwo. "Kau harus menghadapinya dengan tekad yang kuat, Salma. Hanya dengan begitu kau bisa bebas dari ikatan ini." Malam itu, Salma menyiapkan segalanya dengan hati-hati. Buku mantra yang diberikan oleh Pak Jamal terbuka di atas meja, dengan lilin-lilin yang menyala mengelilinginya. Suara hutan yang tenang tiba-tiba berubah menjadi berisik, dan Salma merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merapal mantra dengan suara pelan namun tegas, berharap kekuatan tersebut dapat mengusir Bayu. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tubuhnya. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya, dan di sana berdiri Bayu. Wajahnya penuh kemarahan. "Kau pikir kau bisa mengusirku begitu saja?" kata Bayu dengan suara mengguru, menggetarkan seluruh rumah. "Aku sudah mengikatmu, Salma. Kau akan menjadi milikku selamanya." Bayu melangkah maju, dan udara di sekitar Salma terasa semakin berat. Namun, Salma tidak menyerah. Ia terus merapal mantra, dan seiring dengan itu, cahaya lilin semakin terang. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras terdengar, mengirimkan gelombang energi ke seluruh ruangan. Bayu terhenti. Wajahnya terdistorsi karena rasa sakit yang tak terhingga. Namun, Bayu tidak menyerah begitu saja. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Salma. Aku bukan hanya makhluk gaib biasa. Aku adalah takdir yang sudah tertulis." Meskipun Bayu tampak terluka, Salma tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Bayu akan melakukan segala cara untuk memaksanya menerima takdir yang telah ia pilih. Setelah ritual itu, Bayu terlihat lebih lemah daripada sebelumnya. Meskipun aura kegelapan di sekitarnya masih sangat kuat, Salma merasa bahwa ia baru saja menggores permukaan dari kekuatan Bayu yang sebenarnya. Meskipun rasa takutnya masih ada, ia merasa ada secercah harapan bahwa ia bisa bebas dari ikatan ini. Bayu, yang kini duduk di sudut ruangan, tampak melukai dirinya sendiri dengan cakar-cakar panjangnya, seolah mencoba mengusir rasa sakit yang datang setelah ritual itu. "Kenapa kau tidak mau bersamaku, Salma?" tanya Bayu dengan suara yang penuh penderitaan. "Aku bukan monster. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku. Aku sudah hidup terlalu lama dalam kegelapan dan kesendirian. Kau adalah satu-satunya yang bisa mengubah semuanya." Salma merasa hatinya tergerak. Tetapi ia tahu bahwa jika ia terus mengikuti perasaan ini, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Bayu mungkin ingin mengubah nasibnya, tapi Salma tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam takdir yang kelam itu. "Aku tidak bisa menjadi milikmu, Bayu. Aku punya hidupku sendiri," jawab Salma. Suaranya penuh keteguhan. Bayu terdiam sejenak, lalu bangkit dari duduknya. "Jika itu yang kau inginkan, Salma, maka kau harus siap untuk menghadapi konsekuensinya." Dengan kata-kata terakhir itu, Bayu menghilang ke dalam bayang-bayang, meninggalkan Salma yang kini merasa lebih bingung dan takut dari sebelumnya. Setelah pertemuan terakhir dengan Bayu, Salma merasa dunia sekelilingnya mulai berubah menjadi semakin gelap. Setiap malam, ia merasakan kehadiran makhluk itu semakin dekat, dan ada perasaan bahwa Bayu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Suatu malam, saat Salma sedang berjalan di halaman belakang, ia mendengar suara langkah berat mengikuti jejaknya. Ketika ia berbalik, Bayu muncul lagi. Namun kali ini wujudnya lebih besar dan lebih mengerikan. Tubuhnya dilapisi kabut hitam yang mencekam.
Salma, aku sudah cukup sabar, kata Bayu dengan suara menggema. Tapi sekarang, aku tidak bisa menunggu lagi. Kau akan menjadi milikku. Dalam sekejap, ia mengangkat tangan besar berbulu, dan Salma merasa tubuhnya seolah tertarik oleh kekuatan yang luar biasa. Salma merasa dirinya hampir tidak bisa bergerak. Tubuhnya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Namun, tepat ketika Bayu hampir menyentuhnya, Salma tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan baru yang datang dari dalam dirinya. Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Tetapi Salma merasa ada energi yang mengalir dalam tubuhnya, memberinya keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak, Bayu, kata Salma dengan suara yang penuh keyakinan. Aku tidak akan menjadi milikmu. Dengan tekad yang kuat, Salma mengangkat kedua tangannya, dan sebuah cahaya terang mengelilinginya, membuat Bayu terhenti sejenak. Salma tahu bahwa untuk mengalahkan Bayu, ia harus menghadapi kegelapan yang ada dalam dirinya sendiri. Salma merasakan kekuatan itu mengalir dalam dirinya semakin kuat. Cahaya yang memancar dari tangannya seolah menantang Bayu, membuat makhluk itu mundur sejenak. Bayu tampak terkejut. Matanya yang merah menyala menyipit, memperhatikan perubahan besar yang terjadi pada Salma. Selama ini, ia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kali ini Salma bukanlah manusia yang bisa dengan mudah ia taklukkan. Kau memiliki kekuatan yang aku tidak duga. Salma, kata Bayu. Suara makhluk itu bergetar, mencerminkan kekhawatiran yang belum pernah Salma dengar sebelumnya. Namun, meskipun Bayu tampak ragu sejenak, amarahnya segera menguasai dirinya. Kau pikir dengan kekuatan itu kau bisa mengalahkanku? Aku telah ada lebih lama daripada yang kau tahu. Aku telah mengatasi ribuan manusia, dan kau hanya satu di antara banyaknya, teriak Bayu, mengerahkan seluruh kekuatan gelapnya. Salma merasakan getaran hebat di udara, dan tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Bayu menghentakkan kakinya ke tanah, menciptakan gelombang kegelapan yang memancar ke seluruh ruangan. Salma hampir terjatuh. Tetapi dengan kekuatan baru yang ia miliki, ia bisa menghadapinya. Salma tahu, untuk mengalahkan Bayu, ia harus menghancurkan inti dari kekuatan gelap yang ada dalam dirinya, sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam hati Bayu. Dengan tekad yang semakin kuat, Salma mengarahkan tangannya ke arah Bayu, memusatkan seluruh kekuatan cahaya yang ia miliki. Saat cahaya itu bersentuhan dengan kegelapan, ledakan besar terjadi, menciptakan gelombang energi yang membuat ruangan itu berguncang hebat. Bayu meraung kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat seolah-olah kekuatan Salma mulai mengikisnya. Salma merasa tubuhnya semakin lemah setelah ledakan energi itu. Tetapi ia tahu ia tidak bisa berhenti. Cahaya yang ia ciptakan mulai memudar, dan Bayu kembali berdiri. Meskipun tubuhnya masih tergores luka-luka, kau belum menang. Salma, desis Bayu dengan suara serak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Dengan gerakan cepat, Bayu meluncurkan serangan balik yang membuat Salma terhuyung. Makhluk itu memanfaatkan kegelapan di sekitarnya untuk memperkuat dirinya. Tubuhnya kini lebih besar dan menakutkan dari sebelumnya. Namun, dalam momen yang singkat itu, Salma merasakan sebuah kekuatan lain, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar cahaya. Ia menyadari bahwa kekuatan yang baru ia temukan bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi juga dari alam sekitar. Semua yang ada di dunia ini, tanaman, tanah, udara, terhubung dalam satu energi yang saling mendukung. Dengan pemahaman ini, Salma membuka matanya lebar-lebar dan mengarahkan tangannya ke tanah. Seketika, akar-akar pohon yang ada di sekitar rumah mulai menyatu, merambat ke seluruh ruang, membentuk sebuah jaringan yang kuat. Akar-akarnya melilit tubuh Bayu, menahan gerakannya, dan menambah rasa sakit yang ia derita. Bayu berteriak keras, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman alam yang tiba-tiba menahannya. Kau tidak bisa mengalahkanku dengan cara itu, teriak Bayu. Tetapi Salma tahu bahwa ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Dengan tekad yang bulat, ia merapal mantra yang ia temukan di buku kuno Pak Jamal. Dan seketika, energi dari alam ini memenuhi seluruh tubuhnya. Bayu merasakan tubuhnya semakin lemah. Dan akhirnya, dengan satu pukulan terakhir, Salma mengeluarkan cahaya yang sangat terang, memaksa Bayu untuk mundur ke dalam kegelapan yang tak bisa lagi ia hindari. Dengan tubuh Bayu yang akhirnya jatuh ke dalam kegelapan,
Salma merasa kemenangan di ambang tangannya. Namun, saat makhluk itu menghilang, Salma merasa sesuatu di dalam dirinya berubah. Kekuatan yang ia gunakan bukan hanya mengusir Bayu, tetapi juga menghubungkannya dengan kekuatan alam yang lebih besar dan lebih gelap. Saat ia berdiri di tengah rumah yang kini dipenuhi cahaya, Salma merasa ada sesuatu yang hilang, bagian dari dirinya yang tak akan pernah kembali. Ia mulai merasakan ketidaknyamanan yang mendalam di dalam dirinya. Pak Jamal muncul di ambang pintu. Salma, kau telah berhasil mengalahkannya. Tapi ingat, kekuatan seperti itu tak boleh disalahgunakan. Alam ini memberi, dan alam ini juga bisa mengambil kembali. Salma hanya mengangguk pelan, tidak yakin dengan perasaannya. Ia tidak tahu apakah ia merasa lega atau justru terperangkap dalam kekuatan yang baru ia temui. Aku mengalahkan Bayu, tapi aku juga telah mengubah diriku, pikir Salma, merasakan ketegangan yang muncul dari dalam dirinya. Saat Salma kembali ke rumah dan berusaha melanjutkan hidupnya, ia merasakan kehadiran yang tidak bisa ia jelaskan. Entah itu perasaan paranoid, atau apakah ada kekuatan lain yang kini mengawasinya. Walaupun Bayu telah pergi, Salma tahu bahwa harga dari kekuatan itu mungkin lebih besar dari yang ia kira. Beberapa minggu setelah kekalahan Bayu, Salma merasa hidupnya mulai kembali normal. Namun, perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Seperti ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang. Suatu malam, saat Salma sedang berjalan sendirian di jalan setapak menuju rumahnya, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ketika ia menoleh, sosok besar dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan. Itu adalah Bayu, atau setidaknya, sesuatu yang menyerupainya. Ternyata kau sudah lupa, Salma. Suara itu bergema, tetapi kali ini terdengar lebih dalam dan menakutkan. Bayu muncul dengan wujud yang lebih mengerikan. Tubuhnya lebih besar dan matanya seperti api yang menyala. Kau mengira aku hanya akan pergi begitu saja? Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Salma merasa tubuhnya kaku, seolah terperangkap dalam pesona Bayu yang kembali. Bayu tertawa, sebuah tawa yang penuh amarah dan keinginan untuk membalas dendam. Kau mungkin telah mengalahkanku, Salma. Tapi aku tetap ada. Takdir kita belum selesai. Dengan satu gerakan cepat, Bayu mengangkat Salma ke udara, menahannya dengan cengkeramannya yang kuat. Salma merasa panik, mencoba melepaskan diri. Namun kekuatan yang dulu ia gunakan untuk melawannya kini terasa sangat jauh. Aku tidak bisa lagi melawanmu, pikir Salma. Namun, dalam sekejap, sebuah cahaya terang kembali menyelimuti tubuhnya. Kali ini lebih kuat daripada sebelumnya. Ternyata, kekuatan alam yang ia sadari beberapa waktu lalu tidak hanya untuk mengalahkan Bayu, tetapi juga untuk menghancurkan segala kegelapan yang datang setelahnya. Pertarungan terakhir antara Salma dan Bayu berlangsung dengan sengit. Kedua kekuatan saling bertarung. Tetapi kali ini, Salma tahu bahwa ia tidak sendirian. Cahaya yang ia bawa bukan hanya kekuatan dalam dirinya, tetapi kekuatan alam yang melindunginya. Dengan setiap mantra yang ia ucapkan, Salma merasa alam merespons, memberinya kekuatan untuk menghadapi Bayu. Meskipun makhluk itu semakin kuat, Salma terus bertarung dengan tekad yang lebih besar. Akhirnya, dengan satu serangan yang penuh keyakinan, Salma mengarahkan cahaya ke pusat kekuatan Bayu, menghancurkan inti kegelapannya. Bayu meraung keras, tubuhnya mulai terpecah, dan dalam sekejap, ia menghilang. Tak meninggalkan apapun selain kegelapan yang perlahan sirna. Salma jatuh ke tanah, kelelahan, tetapi juga merasa ada kedamaian yang menyelimuti dirinya. Namun, meskipun Bayu telah pergi, Salma tahu bahwa ia tidak akan pernah menjadi sama. Kekuatannya telah mengubahnya, dan dunia di sekitarnya pun telah berubah. Dengan langkah pelan, ia kembali ke rumah, menyadari bahwa takdir yang ia jalani adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Perjalanan yang tak akan pernah ia lupakan.